Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di mushola ini. Selesai kita menunaikan sholat maghrib berjamaah. Semoga ini adalah salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepadanya Al-Quran ini diturunkan dan telah beliau sampaikan kepada umatnya dengan sebenar-benarnya, seutuhnya, sejujur-jujurnya. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang disembunyikan. Maka semoga kita bisa memperoleh hikmah, memperoleh pelajaran, memperoleh manfaat dari Al-Quran yang mulia ini sebagai modal, sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapat syafaat kelak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan dari surat Al-Ma'arij. Kita akan mengulang agak sedikit dari ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun inna azaba rabbihim ghairu ma'mun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qaimun walladzina hum ala salatihim yuhafidun ulaika fi jannatin mukramun. Kita agak mengulang sedikit. Kita kemarin sudah membahasnya, tapi kita mengulang. Innal insana khuliqa halu'a. Ini adalah sebelumnya ayat-ayat tentang neraka, ancaman bagi orang-orang yang kafir, yang tidak percaya dengan hari kiamat, bahkan menantang. Mereka tidak mau beriman dan menantang, kalau memang kami diancam dengan azab, silakan datangkan azab itu sekarang juga. Tapi kelak ketika hari kiamat itu terjadi, mereka tidak bisa apa-apa, bahkan ingin lari dari tanggung jawabnya, ingin menebus dirinya dengan saudaranya, anaknya, istrinya, dan seluruh manusia supaya dia sendiri yang selamat. Kemudian disebutkan neraka sifatnya bagaimana, azabnya seperti apa, kekal selama-lamanya, tidak hidup, tidak mati. Kemudian, kenapa manusia sampai terjerumus ke dalam neraka? Karena manusia mempunyai sifat-sifat yang secara tabiat itu membawa kepada keburukan. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan mudah berkeluh kesah, mengeluh. Banyak keinginannya, banyak angan-angannya, banyak cita-citanya, tamak terhadap urusan dunia. Tapi begitu ditimpa oleh musibah, kesulitan, kesukaran, maka dia cepat putus asa dan mengeluh, berkeluh kesah.
idza massahu syarru jazua. Kalau dia ditimpa kesusahan, kesulitan, musibah, jazua, suka berkeluh kesah, mudah mengeluh, mudah putus asa, gampang patah semangat, gampang putus asa dan mengeluh dari apa-apa kesulitan atau bencana yang menimpanya. Tidak menjadi orang-orang yang optimis, gampang patah harapannya, gampang putus harapannya, putus asa. Sebaliknya, wa idza massahul khairu manua. Tapi ketika cita-citanya tercapai, ditimpa kesenangan, kenikmatan, memperoleh anugerah, kesehatan, kecerdasan, kekayaan, kekuatan, kekuasaan, manua, maka dia menahannya, tidak memberikannya kepada orang lain, tidak mau tolong menolong. Ini ada korelasinya nanti dengan ayat-ayat berikutnya. Manusia itu punya tabiat, secara nalurinya ada tabiat buruknya, suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua, ketika ditimpa kesusahan, kemudorotan, kesulitan, gampang putus asa, gampang mengeluh. Tapi mengeluhnya, keluh kesahnya kepada manusia. Banyak kita dapati orang update status, ditimpa musibah, ditimpa sakit, tidak dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah kepada makhluk. Wa idza massahul khairu manua, ketika dia ditimpa kenikmatan, banyak hartanya, kelapangan, kesehatan, lupa dengan Sang Pencipta dan melupakan orang lain, tidak mau memberi, tidak mau membantu orang lain, bakhil, pelit terhadap orang lain. Inilah tabiat ini yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka tadi. Mempunyai sifat, kenapa dia sampai tidak percaya dengan hari kiamat? Karena cinta dunia, karena baginya kenikmatan inilah segala-galanya. Nah, baru kemudian setelah sifat-sifat orang kafir ini, orang-orang yang masuk neraka ini, nanti juga akan ditutup dengan sifat-sifat orang kafir ini lagi di akhir surat Al-Ma'arij. Tapi dikecualikan illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Sebetulnya ini yang akan disampaikan adalah kecuali orang-orang yang beriman, tapi disebutkan sifat-sifatnya. Ciri dari orang yang beriman adalah sholatnya. Maka ini nanti ada 10 sifat, diawali dan diakhiri dengan sifat tentang sholatnya. Orang yang beriman ini berarti hidup dan matinya, lahir dan wafatnya, kalau dia ingin dianggap sebagai orang yang beriman, maka sholat inilah ciri utamanya. Sholat inilah rukun yang kedua setelah syahadat. Sholat inilah perintah yang terpenting dari Allah Subhanahu wa taala, perintah yang langsung, tidak melalui perantara. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat itu dari Allah Subhanahu wa taala langsung, tanpa perantara malaikat Jibril alaihissalam. Sholat inilah pondasi utama, dikatakan sebagai tiang agama. Kalau nggak ada tiang, bangunan roboh, hancur. Sholat ini mencakup berbagai ibadah di dalamnya. Ibadah fisik kita, hati kita, zikir kita, ucapan kita, bahkan mencakup orang sholat itu sama juga dengan orang puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Orang sholat menjaga ucapannya, hanya boleh membaca bacaan-bacaan sholat saja, tidak boleh mengucapkan sesuatu yang lain. Orang sholat
diutamakan adalah fokus pikiran dan hatinya khusyuk lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Salat inilah wasiat yang terakhir dari Nabi kita Muhammad SAW. Menjelang wafatnya beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat dan budak-budak kalian dan istri-istri kalian. Salat wasiat terakhir. Maka di sifat ini, awal dan akhir dari sifat orang beriman ini salatnya. Salat itu cerminan dari kepribadian, dari akhlak, dari gambaran kehidupan seorang mukmin. Apa yang tercermin dari orang itu dilihat dari salatnya. Benar enggak salatnya? Konsisten tidak salatnya? Salat inilah yang dikatakan sebagai bukti keimanan dan disebut sebagai iman. Kalau dalam surat Al-Baqarah disebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak menyanyiakan salat kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan salat ini tetap ditulis di wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan salat kalian. Inilah modal kalian. Imanakum, iman ini yang dimaksud adalah salat. Ini berkenaan dengan peralihan kiblat yang awalnya ke Masjidil Aqsa, karena Nabi Muhammad sudah di Madinah. Ke Masjidil Aqsa itu ke utara, kemudian kiblatnya ke Mekah, harus ke selatan. Maka para sahabat merasa ketika selama ini berarti kita sholat menghadap ke Masjidil Aqsa nggak ada gunanya, karena sekarang kiblatnya sudah beralih ke Mekah. Maka turunlah ayat ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan sholat kalian. Ini iman, keimanan kalian, bukti keimanan kalian. Salat inilah yang menjadi orang terlepas dari kemunafikan. Ciri orang-orang yang beriman adalah salatnya konsisten, rajin. Sedangkan orang-orang yang munafik, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri salat dengan bermalas-malasan. Salat inilah amalan yang pertama yang kelak dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat inilah amalan yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, orang yang tetap dalam sholatnya, konsisten, istiqomah dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun datang waktu sholat dia laksanakan. Kemarin saya contohkan, banyak dari kita, mayoritas masyarakat kita kalau sedang di rumah itu rajin ke mushola, ke masjid, sholat, bahkan di rumah sholat. Tapi ketika ditimpa satu kesulitan itu gampang meninggalkannya. Misalnya orang yang bepergian, ramai orang naik bis misalnya, itu orang mudik itu ratusan bis itu, ketika turun di rumah makan untuk istirahat dan mereka sudah kehilangan waktu sholat, jarang atau sedikit yang mau ke musola untuk sholat, hanya gara-gara perjalanan. Ada lagi yang ditimpa kesusahan gara-gara sakit, berbaring di rumah sakit, opname misalnya, enggak sholat, katanya susah, saya sudah ini dalam keadaan sakit. Padahal sholat itu berlaku sebelum nyawa terlepas dari raga kita, sholat itu masih berlaku. Sholat dalam keadaan berdiri, sholat dalam keadaan duduk, sholat dalam keadaan berbaring, sholat bahkan pakai bahasa isyarat. Sholat alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang
senantiasa setia, tetap istiqomah dalam sholatnya. Kenapa ini di awal sholat dan di akhir nanti sholat? Di awal dia juga mempersiapkan sholatnya, wudunya bagaimana, pakaiannya bagaimana, tempatnya bagaimana, arah kiblatnya, syarat dan rukunnya dia persiapkan untuk bisa melaksanakan sholat ini dengan sah, khusyuk lillahi ta'ala. Kemudian sifat berikutnya, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang di dalam hartanya mereka sisihkan jatah tertentu. Untuk siapa? Lis-sa'ili wal mahrum, kepada orang miskin yang minta-minta ataupun yang tidak, yang menjaga diri. Kemarin saya sampaikan kadang-kadang kita itu kadang-kadang orang yang meminta-minta itu di zaman sekarang bukan karena butuh, tapi dijadikan pekerjaan. Maka sesungguhnya banyak yang tidak minta-minta tapi menjaga dirinya, menjaga kehormatannya walaupun dirinya kekurangan. Maka orang-orang seperti ini yang lebih berhak untuk mendapat bantuan, mendapat pertolongan. Walladzina fi amwalihim haqqum, dan orang-orang yang menunaikan zakatnya. Karena orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya ini diancam dalam surat At-Taubah, yaitu orang-orang yang mengumpulkan hartanya. Di surat At-Taubah ayat berapa ini? 33 dan 34 dan 35. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari waruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari pendeta, pendeta dan rahib-rahib Yahudi itu memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah, kemudian dicontohkan sifat yang buruk ini, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Dan orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah. Ada yang menafsirkan tidak menunaikan zakatnya. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka beri kabar gembira bagi mereka dengan adab yang sangat pedih. Apa adabnya? Ayat 35 surat At-Taubah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhurum. Hari kiamat kelak, yauma yuhma 'alaiha, mereka bahasanya apa yuhma? Disetrika. Fi nari jahannam. Jadi dicairkan. Fatukwa biha jibahuhum, dipanaskan emas dan peraknya ini, hartanya ini dibakar sampai mencair, sampai menjadi panas membara, kemudian disetrika, ditempelkan, disiksa lambungnya, punggungnya, lambungnya di hari kiamat dengan emas dan peraknya ini. Kemudian dikatakan kepada mereka, hadza ma kanastum li anfusikum, ini yang dulu kalian kumpulkan, kalian pelit dengannya untuk kalian sendiri. Fadhuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kamu kumpulkan di dunia, tidak ditunaikan zakatnya. Nah, inilah adab bagi orang-orang yang menyimpan hartanya dan tidak menunaikan haknya, tidak membayarkan zakatnya secara yang wajib. Nah, lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang membenarkan, percaya dengan hari kiamat. Yang menjadi motivasi terbesar dari orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mau sholat, kita mau puasa, kita mau membayar zakat, kita mau mengamalkan amal-amal soleh ini,
bukan untuk apa-apa, karena kita percaya dengan hari kiamat. Kenapa kita sholat? Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka sakor. Qalu ma salakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kamu tidak? Kenapa kamu masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Gara-gara dulu kami tidak sholat. Dan kami tidak mempercayai dengan hari kiamat. Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam nakunut imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami tidak sholat, kami tidak menyantuni anak yatim, kami berbicara ikut-ikutan sama orang lain, apa ucapan mereka tentang mendustakan agama. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu mendustakan tentang hari kiamat. Maka motivasi terbesar kita beramal soleh karena kita percaya hari pengadilan, ada yaumul hisab, ada padang mahsyar, ada surga dan neraka. Itulah motivasi orang yang mau mentaati Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah 4 tadi. 1 dan 2 itu adalah orang yang sholat dan konsisten istiqomah dengan sholatnya. Yang 3 yaitu orang yang menunaikan zakat dari hartanya sesuai dengan kadarnya, diberikan kepada orang yang minta maupun yang tidak, dari orang-orang miskin. Yang keempat, orang yang percaya dengan hari kiamat, yang itu menjadi motivasi baginya untuk ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sifatnya orang-orang beriman ini walladzina hum min azabi rabbihim musyfikun, dan orang-orang yang takut dengan azab dari Tuhannya. Nah, kenapa kita percaya hari kiamat, kita mau taat? Karena kita takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya di hari kiamat, azab itu juga kadang-kadang cash di dunia. Betapa banyak umat-umat terdahulu itu yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia. Firaun ditenggelamkan, ada yang dibalikkan buminya, yang atas dijadikan yang dibawa dibalik ke atas, ada yang ditimpa petir yang menggelegar, ada yang ditimpa angin, ada yang ditimpa dengan azab yang lain, dihujani dari batu yang sangat panas. Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum min azabi rabbihim musyfikun, dan orang-orang yang takut dengan azab Tuhannya. Walaupun di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita merasa aman. Maka di dalam surat Al-A'raf dari ayat yang keempat, bahkan dari ayat 99 dan 100, wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna bayatan aw hum qailun. Betapa banyak negeri yang kami binasakan, datang adab kepada mereka bayatan, di malam hari ketika sedang tidur. Wa auhum qailun, qailun itu qailulah, di siang hari ketika mereka sedang tidur siang, qailulah. Adab itu tidak ada yang boleh merasa aman. Bahkan kita semakin banyak beribadah, harusnya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin merasa aman, bukan merasa semakin suci, merasa semakin paling benar sendiri, bukan merasa orang yang paling benar. Begitu juga yang di surat 97, 98, 99 surat Al-Baqarah. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari adab kami ketika mereka di malam hari sedang tidur?
Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab kami di waktu duha ketika mereka sedang bermain-main? Dan ternyata terbukti ada yang diadab di malam hari sedang pesta pora. Sering saya contohkan, ada di mana daerah Banjarnegara, kampung desa namanya Legetang, itu di malam hari hancur habis, hilang kampungnya. Ketika waktu duha terjadi sebagaimana yang di Aceh, tsunami itu di waktu duha sampai hancur semuanya, ratusan ribu manusia meninggal dunia. Afa aminu makarallah, apakah mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makarallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang kafir. Nah, orang-orang yang rugi. Kemudian inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya tidak ada yang bisa merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin takut, semakin kita ibadah, semakin diri kita takut. Maka ciri-ciri orang beriman di dalam surat Al-Anfal ayat 2 itu, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubu. Ketika disebut nama Allah, hati mereka bergetar takut. Ciri orang beriman. Ciri orang beriman yang lain dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Yaitu orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan. Apakah itu harta tadi, zakat tadi, sedekah tadi, atau amal soleh, solatnya, puasanya. Semakin mereka beribadah, semakin mereka berbuat kebaikan, semakin mereka bersedekah, semakin mereka taat kepada Allah, wa qulubuhum wajilah. Hati mereka semakin takut. Bukan merasa aman, oh saya orang yang paling alim di sini, paling ibadah, paling rajin, nggak pernah berdosa, paling nggak bakal saya kena azab. Justru mereka semakin takut. Wa qulubuhum wajilah. Hatinya semakin takut. Kita bisa beribadah saja karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah kita belum khusyuk. Salat kita masih banyak pikiran macam-macam. Sedekah kita masih dicampuri dengan riya, dengan sum'ah. Ibadah yang lain belum sempurna syarat dan rukunnya. Harta kita masih nyangkut harta yang subhat dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala? Wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Bahwasanya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka, akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi 5, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, orang yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Ini kalau diurutkan, yang pertama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ibadah zakat, ibadah sosial. Manusia itu makhluk sosial. Kemudian tentang orang yang percaya dengan hari kiamat. Kemudian takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam ini menjauhkan dari dosa-dosa besar, diantaranya adalah zina. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, tidak melakukan dosa zina dan lain sebagainya. Dan parahnya ini yang sekarang kita alami di dunia sekarang, di kampung kita, di kota kita, di desa kita, ini menjadi hal yang sangat perlu diwaspadai. Banyak kasus, makanya itu ada orang yang menyebut itu seperti fenomena gunung es. Jadi yang di permukaan itu sedikit. Jadi gunung es itu kan puncaknya ketahuan sedikit, tapi begitu yang di bawah itu semakin besar. Ada berapa kasus di kota kita ini? Pertama, statusnya sama, orang yang berkecimpung dalam bidang agama. Ada yang guru ngaji, mencabuli anak-anak.
Ada yang pimpinan pondok pesantren, santriwatinya jadi korban. Ada yang kemarin katanya juga guru ngaji juga. Berulang-ulang, dan ini di sekitar kita. Dan apa yang kita lihat itu sangat meresahkan. Apa yang kita lihat di sekitaran jalan malam hari ini, pemuda-pemudi bahkan yang pakai jilbab sampai begadang malam di warung-warung, di mana, di angkringan dan lain sebagainya. Itu apa namanya, budaya yang sudah meresahkan. Walladina hum li furujihim, karena itu dosa yang paling cepat menyebar, dan ketika sudah menyebar susah untuk ditanggulangi. Dan masyarakat kita sudah menjadi permisif, gampang, menggampangkan. Tidak ada lagi rasa malu. Orang menikah dalam keadaan hamil saja tidak ada merasa malu. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali pada istri-istri mereka dan budak mereka, maka untuk yang dua ini dikecualikan, bukan zina, sah. Istrinya yang sah, budaknya itu zaman dahulu, sekarang nggak ada budak, berarti tinggal satu, hanya kepada istrinya saja, dengan cara yang halal, dengan resmi, dengan sah, hubungan yang sah. Kita sekarang kalau yang jadi panutan adalah apa yang dilihat di televisi, apa yang dilihat di internet, rusak semua. Orang itu sudah terang-terangan, banyak yang terang-terangan punya hidup bersama dengan laki-laki dengan perempuan, bahkan punya anak, tapi nggak ada ikatan pernikahan. Dan itu terang-terangan, dan itu disiarkan, dan itu dikabarkan. Kalau itu panutannya adalah artis-artis dan apa yang dilihat di televisi. Demikian juga apa yang menjadi penyakit yang parah kemudian adalah LGBT itu, yang sangat merusak. Ketika menjadi kecilnya jadi korban, jadi kalau ahli kesehatan mengatakan 100% akhirnya dia jadi pelaku. 100% pelaku adalah dulunya korban. Ya itu susah. Walladzina hum li furujihim hafidun, dosa. Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, illa kecuali ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, atau budak-budak mereka. Budak sudah berlalu zamannya. Fa innahum ghairu malumin, maka semuanya itu tidak dicela. Boleh yang dua ini resmi. Tapi tinggal satu, pernikahan. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa mencari selain dari dua ini, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, melanggar batasnya. Sudah bukan manusia lagi. Kenapa? Manusia itu hubungannya diresmikan, sah, pakai saksi, pakai ijab kabul. Nah, kalau hewan ya sekendak hatinya, mau berhubungan dimanapun, kapanpun, entah itu bapaknya sendiri, ibunya sendiri, hewan, nggak ada bedanya. Oh, kalau suka sama suka kan boleh, nah itu ya hewan, suka sama suka, nggak peduli dengan urusan orang lain. Itulah merendahkan martabat manusia. Maka ciri orang beriman yang keenam, sifatnya yang menjaga kemaluannya. Yang ketujuh dan delapan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan orang yang menjaga, menunaikan amanahnya dan janjinya. Ini yang susah. Apalagi sekarang masa-masa mulai kampanye, amanahnya belum dia tunaikan sudah berjanji-janji lagi. Wa ahdihim raun, dan janjinya, amanahnya belum dia tunaikan. Untuk menguji keimanan seseorang adalah diberi amanah, apakah dia jujur atau khianat. Makanya inilah beda antara orang beriman dengan orang yang munafik. Ayatul munafik ada apa? Ciri orang munafik, sifat orang munafik tiga. Idza haddasa kadzaba, kalau berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya, diberi amanah, dia berkhianat. Itu sifat orang munafik. Maka untuk menyelamatkan diri kita, bersikaplah amanat terhadap tanggung jawab
masing-masing. Semua kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, semuanya. Minimal pemimpin dirinya sendiri. Suami pemimpin keluarga, istri pemimpin kepada rumah tangganya. Semua kita adalah wa mas'ulun an ra'iyati, akan ditanya tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya, yang dipimpinnya, dan menjaga janjinya. 7 dan 8, 9, walladzina hum bi syahadatihim qaimun, dan orang yang menegakkan, menjaga tetap konsisten dengan persaksiannya, tidak membela walaupun itu keluarganya, kerabat dekatnya. Kalau itu kesaksiannya memberatkan, ya dia bersaksi dengan jujur, dengan amanah. Walladzina hum bi syahadatihim qaim, dan orang yang menjaga persaksiannya, bersaksi dengan jujur kepada siapapun, tidak peduli dengan ancaman yang menimpanya. Kemudian inilah yang berkaitan dengannya. Kalau dalam yang lain, termasuk dosa besar adalah syahadatuz zur, sumpah palsu, bersumpah bersaksi palsu. Yang ke-10, ditutup walladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Dan di sini kalau yang di awal itu qaimun pakainya masdar pelaku, di sini yuhafidun pakainya fi'il mudhari. Dan orang-orang yang terhadap solatnya mereka menjaga solatnya. Menjaga di sini yuhafidun pakai fi'il mudhari, sekarang dan akan datang, senantiasa menjaga solatnya. Kalau yang di awal berarti dari awalnya dia tadi menjaga solatnya, wudunya, tata caranya, syarat sahnya, syarat wajibnya, rukunnya, kekhusyuannya, tempatnya, kebersihan dirinya, kebersihan pakaiannya dalam sholatnya, dan dia melaksanakannya dengan konsisten, tidak ada hal apapun yang bisa menghalanginya dari sholat. Kemudian yang ini penutupnya adalah sholat lagi, yaitu orang-orang yang menjaga sholatnya dan setelah sholatnya. Makanya sholat itu yang baik, yang khusyuk, berimbas kepada akhlak pelakunya. Karena sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau ada orang yang rajin sholat tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, ada yang mengatakan mungkin sholatnya belum diterima, mungkin belum sesuai syarat dan rukunnya, mungkin belum khusyuk, atau mungkin masih perlu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki sholatnya. 10 sifat ini, sifat-sifat orang yang beriman, apa ganjarannya? Ulaika fi jannatin mukramun. Merekalah orang-orang yang dimuliakan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga di sini tanpa disebutkan sifat-sifatnya, bentuk apa kenikmatannya. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, fil jannati la ainun ra'at ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Di surga itu nikmatnya, kenikmatan yang didapat belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlintas oleh akal pikiran manusia. Maka gambaran segala kenikmatan, memakan buah-buahan, dapat istri-istri bidadari, itu hanya mendekatkan pemahaman dari kenikmatan yang ada di dunia. Sejatinya belum pernah terfikirkan oleh kita, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlihat oleh mata kita. Sangat-sangat beda jauh kehidupan di dunia dan di akhirat. Kemudian balik lagi kepada orang-orang yang kafir, penutupnya tentang orang-orang kafir, yaitu orang kafir Quraisy. Fama lilladzina kafaru kibalaka muhtiin. Kenapa orang-orang kafir ini cepat-cepat menghadap Nabi Muhammad SAW, berkerumun di hadapannya. Untuk apa mereka? Apakah untuk beriman? Tidak, justru untuk mendustakan Nabi Muhammad SAW, menantang.
Dia mengatakan, saya tidak mau beriman. Kalau memang kamu yang benar, silakan datangkan azab sekarang juga. Sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi. Mereka datang kepada Nabi bukan untuk beriman, bukan untuk mengikutinya, tapi justru untuk mengejeknya, untuk menghinakannya, untuk menantangnya. Anil yamini wa anis shimali izin. Berombong-rombongan dari kanan dari kiri. Nah sayangnya mereka yang melihat Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi, akhlaknya yang paling mulia, manusia yang paling lemah lembut, orang yang paling jujur, paling amanah, tidak sanggup memberikan hidayah kepada mereka, tidak mau beriman. Ayat ma'u kullu mri'im minhum ayyudkhala jannata na'im. Apakah setiap mereka itu, orang-orang yang kafir Quraisy itu datang kepada Nabi, datang untuk mendapatkan, pengen dapat surga yang penuh kenikmatan, padahal kan dari tadi mereka tidak mau, tidak percaya dengan adanya surga dan neraka, tidak percaya dengan hari kiamat, tidak percaya dengan adanya adab. Kenapa mereka mau masuk surga? Jadi ayat ini ada asbabun nuzulnya, yaitu orang-orang kafir Quraisy itu berkata, kalau mereka, karena mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW mendakwai mereka di depan Ka'bah dan mereka di depannya, tapi tidak mau beriman. Maka mereka berkata, kalau seandainya pengikut Nabi Muhammad SAW ini masuk surga, dapat kenikmatan, kami pasti akan masuk surga duluan. Kalau pengikut Nabi Muhammad SAW itu dapat kenikmatan di surga, kami kenikmatannya akan lebih besar daripada umat Nabi Muhammad SAW. Padahal awalnya mereka tidak percaya dengan surga tadi. Apakah mereka ingin mendapat surga yang penuh kenikmatan itu? Tidak. Apakah mereka akan masuk surga? Tidak. Maka jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali tidak. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Ayat Al-Qur'an itu indah. Ayat Al-Qur'an itu bermakna. Ini sekali-kali tidak. Inna khalaqnahum mimma ya'lam. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Ini sebetulnya ingin menyebut, yang dimaksud adalah sesungguhnya kami menciptakan mereka itu dari air mani yang hina, yang rendah, yang keluar dari saluran kotoran manusia. Tapi disebutkan dengan kata-kata yang indah. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Mereka berasal dari air yang hina. Dalam ayat yang lain, mimma immahin. Inna khalaqnakum mimma immahin. Sesungguhnya kami menciptakan kalian manusia dari air yang hina. Kenapa orang yang berasal dari sesuatu yang hina, yang rendah, yang kotor ini kok mau membangkang, menantang penciptanya? Menantang penciptanya, kami tidak mau beriman, kalau kami memang mau diazab silakan azab sekarang juga. Apakah harus dilayani orang semacam ini? Allah Subhanahu wa taala tidak butuh orang semacam ini untuk beriman. Maka dijawab dengan fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Sesungguhnya kami bersumpah dengan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya sendiri, dengan Tuhan yang mengatur tempat terbitnya matahari, bintang, bulan, dan tempat tenggelamnya. Inna laqadirun. Kami sangat sanggup. Yang kalian sebanyak itu orang yang tidak beriman, dengan sekali keputusan Allah Subhanahu wa taala hancur binasa itu Allah sanggup. Membinasakan mereka sanggup. Ala an nubaddila khairam minhum wa ma nahnu bimasbukin. Yaitu untuk mengganti mereka dengan orang yang lebih baik, orang yang taat. Semua yang kafir ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekejap mata, Allah sanggup. Lalu Allah mengganti mereka dengan orang-orang yang taat, yang bertakwa, Allah sanggup. Mereka itu berasal dari sesuatu yang hina. Mereka dulunya enggak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kok sudah diciptakan, sudah diberi rizki, diberi nyawa, diberi kehidupan, diberi kenikmatan, diberikan seluruh apa yang ada di alam semesta ini untuk mereka, malah menantang Tuhannya. Coba turunkan adab kalau kami tidak beriman. Wa ma nahnu bimasbukin, dan kami tidak bisa dikalahkan. Apa yang kami putuskan pasti berlaku. Gak bisa kami dikalahkan oleh makhluk yang hina, berasal dari sesuatu yang hina.
Fadarhum. Nah, ini perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu menghadapi orang-orang model semacam ini, fadarhum yahudu wa yal'abu hatta yulaku yaumahumul ladzi yu'adun. Biarkan mereka tenggelam dalam kemaksiatan mereka. Biarkan mereka tenggelam dalam kemungkaran mereka. Yahudu bertenggelam, wa yal'abu dan bermain-main dalam kekafirannya. Biarkan mereka tenggelam dengan kekafirannya, bermain-main dengan kemaksiatannya, bermain-main dengan kemungkarannya, dengan perbuatan kejinya. Hatta yulaku yaumahumul ladzi yu'adun, sampai mereka akan menemui hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang yang mendeklarasikan, mengkampanyekan maksiat banyak, bahkan mereka berani keluar harta yang banyak. Mengkampanyekan LGBT itu ada, bahkan di acara-acara yang besar mengeluarkan uang yang banyak itu untuk menyesatkan manusia ada. Fadarhum, biarkan mereka. Yahudu wa yal'abu, tenggelam dengan kemaksiatan mereka, dengan kekufuran mereka, dengan kesyirikan mereka, dan bermain-main dengan kemaksiatan mereka, sampai mereka akan datang dijemput oleh ajal mereka sendiri, akan bertemu dengan hari kiamat yang dijanjikan kepada mereka. Kelak di hari kiamat, nah ini penutupnya adalah sifat-sifat orang kafir. Bagaimana mereka bisa kenapa mereka kafir? Karena mereka tidak mau beriman, sudah didatangi oleh Nabi, didakwahi, tidak mau beriman. Justru yang mereka pilih adalah kekufuran. Dan keadaan mereka kelak di hari kiamat, yauma yakhrujuna minal ajdasi siraan ka'annahum ila nusubi yufidun. Kelak mereka di hari kiamat, ketika tiupan sangkakala yang kedua, mereka akan keluar dari kuburannya cepat-cepat berlari, sebagaimana mereka ketika di dunia berlari menuju berhala-berhala mereka. Apa keadaannya? Ini penutup ayatnya, khasyiatan absaru, pandangan mereka tertunduk ke bawah, malu. Tarhaquhum dhillah, mereka diliputi kehinaan. Jadi azab itu ada azabun alim, azab yang sangat pedih di neraka, dibakar, la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup tidak mati. Tapi adzabun muhin, ada azab yang menghinakan. Tidak hanya disiksa dengan adab yang pedih, tapi dihinakan di hadapan seluruh makhluk. Oh ini loh dulu pelaku-pelaku dosa maksiat. Tarhaquhum dhillah, mereka diliputi kehinaan, kerendahan. Yang dulunya menyombongkan diri jadi hina. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'ad, itulah hari yang dijanjikan, yang diancamkan kepada mereka, sekarang sudah mereka dapati. Itulah beberapa faedah dari ayat terakhir dari surat Al-Ma'arij ini. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Ini sudah sampai waktu Isya. Kita insyaallah berarti kita lanjutkan pembahasan surat berikutnya di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.